Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca firman atau ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita tahu artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan manusia sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Nah, ini harus kita pahami, harus kita hayati. Menyembah kepada Allah, Tuhan yang kita sembah. Dalam artian sungguh-sungguh hati ini semata-mata lillahi karenanya. Nah, kalau kita ibadah, sholat, itu dikatakan benar. Kalau kita dikatakan sholat, itu bisa dikatakan sudah melaksanakan perintah kewajiban. Nah, bagaimana kalau dikatakan dengan sempurnanya sholat, pahalanya sholat, atau mengharap negeri akhirat? Bukankah kita tahu di sana nanti tempat kembali kita muslim sejati? Iman di hati yang kita bawa saat roh lepas dari jasad, kita semua pasti akan menghadapnya. Tidak ada satupun manusia yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Satu persatu saatnya pasti kembali. Tidak akan mengenal usia batasan, ketetapan garis yang Tuhan berikan. Kadang ibu yang melahirkan, wanita yang melahirkan, keluar, bayi meninggal. Kalau nggak bayinya, ibunya meninggal. Selamat bayinya, ibunya meninggal dalam artian. Kemudian di usia kanak-kanak, Allah memanggil, meninggal. Di usia remaja, juga begitu, saat kematian datang, pasti meninggal. Apalagi kita yang sudah tua-tua. Ya, para orang tua, kakek, nenek, apalagi berpikirnya harus satu. Berpikirnya harus lebih benar. Berpikirnya harus lebih jujur. Dalam artian hati ini sungguh. Kenapa? Sudah mendekati waktu. Kenapa? Sekali lagi sudah mendekati waktu. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar dalam hidup ini, memahami arti ayat bahwa kita itu takut, niscaya kita akan sungguh-sungguh melaksanakan perintah. Kalau kita benar-benar ingin taat, niscaya kita itu hakikatnya mengharap. Apabila kita menginginkan dan mengharapkan keridhaan, niscaya hati ini dalam kesungguhan. Hilangkanlah rasa kebencian. Tidak ada kebencian di hati. Hilangkanlah dendam. Tidak ada dendam di hati. Nah, hilangkanlah marah-marahan. Tidak ada rasa marah di hati. Kalau kita berucap pada teman, penuh dengan kesopanan, pelan, penuh dengan sopan santun, dia akan senang mendengarkan. Nah, ini kalau kita sudah melaksanakan sholat, inti dan arti sholat itu bahwa manusia kita muslim itu bisa dinilai sholat kita sempurna. Sudah dikatakan sholat yang sesungguhnya apabila kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan terutama marah-marah. Ini sama halnya kita belum sholat dapatkan apa? Kesempurnaan yang sesungguhnya.
Bisa juga dikatakan kita belum melaksanakan sholat, karena sholat ini berat, kecuali bagi kita orang-orang yang beriman. Sholat ini berat, kecuali bagi kita orang-orang yang bertakwa, yang sudah dibukakan hati. Hati ini sudah benar-benar sadar. Dan kita tidak mau berbuat jahat lagi. Tidak suka marah-marah diri, emosional, tidak suka mencaci maki, tidak suka membenci, tidak suka bertengkar. Nah, ini hawa nafsu yang harus kita kuasai. Ini yang dinamai bahwa sholat itu berat. Nah, berat sekali ini. Apa sih maksudnya? Kalau kita menginginkan, mengharap nilai pahala itu yang berat, kalau kita hanya sekedar gugur kewajiban, yang penting kalau kita sudah melaksanakan perintah, kita dengarkan azan, misalkan azan zuhur, kita siap, mandi, lalu wudhu, mengerjakan sholat wajib duhur. Kemudian kita mendengarkan azan lagi, saatnya sholat asar, kita kerjakan sholat asar. Kemudian kita dengarkan azan lagi, kita mengerjakan sholat maghrib. Kemudian kita dengarkan azan lagi, kita mengerjakan sholat isya. Berat nih sholat subuh. Nah, lebih berat mengerjakan sholat subuh nih. Karena di saat kita mengantuk, tidur lelap, kita itu dibuai kesenangan. Apalagi yang begadang malam, apalagi kita sering melekan malam. Nah, kalau kita mengoptimalkan dalam kehidupan kita, menjaga kesehatan, taruhlah disitulah kita pukul 9 malam atau 21 malam kita mengistirahatkan badan. Apapun yang kita lakukan, hobi, kita manusia sekarang di zaman ini kan, modernisasi sekarang ini kan tidak bisa lepas dari HP mungil. Ini terutama nih, ada yang nonton TV, macam-macam sudah. Tapi kebanyakan mayoritas masyarakat dunia sekarang ini boleh dibilang kecanduan tuh sama HP. Kenapa? Menyenangkan. Karena apa? Semua ada. Boleh-boleh saja, karena di zaman modern kita perlu informasi, juga perlu tahu itu semua. Apa yang terjadi di luar negeri, di dalam negeri, kita pun tahu dari HP. Nah, ada masalah apa saja, ada bencana musibah yang terjadi di dunia, kita pun perlu melihat di HP. Kita orang Indonesia, orang dalam negeri, bencananya misalkan di luar negeri, kita tahu dari HP. Orang luar negeri juga begitu, sama. Bencana di dalam negeri, kita sebagai orang-orang Indonesia, orang luar negeri, kalau ada bencana besar, bencana banjir bandang, angin topan. Nah, seperti itu orang luar negeri juga bisa melihat di HP. Simple. Nah, pengetahuan simple itu semua bisa memberikan arti dan bisa memberikan segala apa saja yang kita senangi. Apa yang menjadi keinginan di hati kita, lihat apa saja. Memang semua itu terserah, tidak ada larangan. Anak-anak kecil hobinya main game. Jangankan anak kecil nih, remaja itu kadang suka main game. Cewek cantik suka tiktokan, cowok ganteng suka tiktokan. Kadang kita unjuk kebolehan nih, kita punya ilmu kepandaian, sudah kita keinginan kita, sudahlah kita bicara upload di YouTube. Nah, dari itu semua manusia tahu dan tahu. Segala apa saja yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, tahu dari itu. Maka perlunya HP. Sekali lagi saya kembalikan bahwa kisah hidup ini adalah pengabdian.
Kalau kita nyatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan untuk mencapai keberhasilan, kita tahu kesuksesan itu yang gimana. Harta benda, mungkin kita usaha, ikhtiar banting tulang, Allah memberikan rezeki kepada diri kita. Kebetulan kita diberikan rezeki yang banyak. Kebetulan kita diberikan rezeki yang besar. Kita harus punya rasa kasihan. Terbuka hati kita, punya kemauan. Terbuka mata hati kita dalam kesadaran. Sedikit rezeki yang Tuhan berikan, kita berikan kepada mereka yang kesusahan. Orang sedang hidupnya, apalagi orang yang kurang dalam hidup dan ekonominya. Nah, karena hidup ini bukan hanya ibadah, hablum minallah itu memang terutama. Tapi juga terhadap hablum minannas bisa dinyatakan ibadah kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Seumpama kita tahu kondisi keadaan teman kita begitu, siaplah kita yang banyak harta membantu. Nah, ini tugas kita sebagai orang-orang yang banyak harta. Nah, secara hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Ini yang harus kita sandarkan dalam keutamaan. Karena hidup nanti yang ditanyai apa? Kita itu punya apa? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang nyata? Nah, kalau kita tidak mempersiapkan itu semua, maka kita akan jadi orang-orang yang celaka. Bukankah kesuksesan untuk mencapai target akhirat itu, kita harus taat dan rajin? Ibadah semata-mata karenanya, kita harus punya bekal. Bekal itu adalah kebajikan, kebaikan. Karena kebajikan dan kebaikan itu pada dasarnya adalah kejujuran. Jadi kalau kita jujur, niscaya hidup ini akan berhati-hati. Nah, kalau kita menghargai orang lain, menghargai sesama, ini secara hablum minannas, itu juga bagian daripada pahala. Itu juga bagian daripada ibadah. Secara kita yang mengetahui, secara kita pasti, melihat di mata kepala kita sendiri, di mata kita melihat. Nah, oleh karena itu kita baiki mereka. Bukan malah kita hina. Bukan malah kita jauhi. Orang-orang yang hidupnya sederhana. Orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan di garis kemiskinan. Kita orang-orang yang diberikan kelebihan yang banyak harta. Kita harus punya rasa iba dan tergugah hati. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, terutama kaum muslimin wal muslimat, ayo kita ini suka dan suka rukun. Jangan suka dan suka mengadu domba, jangan suka kita bertengkar. Apa sih tujuan itu semua? Kalau kita hanya suka menang-menangan dalam kehidupan, kalau kita hanya merasa diri kita itu paling tinggi, hanya ingin disegani, hanya ingin dihargai, hanya ingin dihormati, itu tiada terbatas. Sampai nanti tetap saja begitu-begitu saja. Nah, kalau kita hidup ini penuh dengan sanjungan, hanya semata-mata ingin dalam pujian, niscaya selamanya kita akan tetap begitu. Tidak ada perubahan. Yang berubah itu bukan siapa-siapa selain kesadaran hati. Jadi perlunya pengertian diri. Nah, kita ini perlu dan butuh teman. Betul nggak? Yang remaja itu butuh teman dekat. Taruhlah di sini kalau kita punya pacar ya, pasti hati bahagia. Kenapa? Karena orang yang kita cintai itu datang. Wow, terasa perasaan senang. Mata tak mau berkedip ketika kita memandang. Mumpung nih ada teman dekat nih. Manteng terus.
mata melihat tak berkedip orang tercinta, orang yang kita bangga ada di hadapan kita. Nah, ini teman dekat yang remaja ya. Terus kita dalam hidup ini, anak-anak juga begitu. Bertemannya sama siapa? Adik-adik kecil juga bertemannya sama adik-adik kecil. Sukanya main game. Ayo, wow, menang. Oh, saya menang, saya menang, saya menang. Ini biasa sudah adik-adik kecil kita. Kita yang orang tua juga tak mau ketinggalan. Suka dangdutan, mengkopikan seseorang. Nah, suka koploan, mengkopikan seseorang. Nah, boleh-boleh saja kita menghibur diri dengan apa yang kita sudah menyukai. Mengidolakan seseorang tidak dosa. Yang dosa itu kalau kita meninggalkan kewajiban seperti sholat 5 waktu yang nggak udur. Paham? Apabila udur, ini kan perempuan. Masa haid. Perempuan istirahat. Untuk tidak sholat. Nah, kita kaum laki-laki yang sudah balik, remaja, dewasa, wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu harus benar-benar kita kerjakan. Kesanggupan dalam kehidupan kita karena kesungguhan. Kenapa? Karena ini perintah kewajiban. Karena ini perintah kewajiban, jangan sampai kita tinggalkan. Lebih bagusnya lagi, tepat waktu. Ini kita harus belajar seperti itu. Nah, tergugah hati, mau. Harus mau. Jangan kalah sama bisikan. Jangan menyerah sama bisikan. Setan itu ya, Pak, Bu, Mas-mas, kakak, adik-adik, kalau sedang menggoda iman kita, wah, nggak nanggung-nanggung. Dibisiki. Nanti aja sholat. Sekarang ini masih 2:30 ini seumpama. Jam 3 sholat asar. Nanti aja 3:30. Akhirnya sudah jam 5 nih, mendekati maghrib. Telat. Dan kita akhirnya meninggalkan yang wajib. Sholat asar. Maghrib juga begitu. Nah, asikin. Kamu lagi main HP nih. Kamu lagi dengerin lagu-lagu. Boleh-boleh saja. Tidak ada salah dan tidak ada dosanya. Tapi waktu saatnya sholat. Ayo kita sholat. Remaja terutama nih. Di antara ya, adik-adik, remaja, orang tua, kakek nenek. Semua taat beribadah kepada Allah. Maaf, sorry ya. Sebagian di antara kita manusia yang melaksanakan yang ibadah. Nah, di antara anak-anak, di antara remaja, di antara orang tua, dan di antara kakek nenek yang sudah tua, apabila kita taat beribadah, Allah itu suka semuanya. Tapi Allah lebih teramat sayang ketika melihat pemuda-pemudi yang taat beribadah. Kenapa? Karena apabila satu misal ya, pemuda-pemudi anak-anak ini maklum nih, kadang kalau sholat berjamaah di masjid, di musola itu rame karepe dewe. Nggih napa nggih? Kadang-kadang wes maklum niku lari alit. Nggih napa nggih? Maklum itu anak kecil suka ramai. Bisa-bisa sama temannya, ngomong sama temannya udah biasa. Yang remaja malu dong kalau ramai kayak anak-anak. Betul nggak? Nah, oleh karena itu kita harus memahami arti dalam kehidupan ini. Orang tua, kakek nenek yang masuk ke masjid, masuk ke musola mengerjakan sholat berjamaah sudah nggak asing lagi. Apalagi kakek nenek. Kakek yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, mikir dalam hatinya. Oh iya, sebentar lagi saya mati. Nenek juga begitu sholat di masjid. Oh iya, saya nggak banyak pikir sekarang nih. Hanya menunggu saatnya panggilan. Nah,
Nah, oleh karena itu remaja yang taat beribadah, pemuda-pemudi yang taat beribadah, Allah lebih mensukainya. Allah lebih cinta, Allah lebih sayang, Allah lebih mencintai, Allah lebih menyukai, Allah lebih menyayangi pemuda-pemudi yang taat beribadah. Nah, para pemuda, para pemudi ini ya, mas-mas, mbak-mbak, nah, taatlah sholat di masjid. Apalagi yang rumahnya dekat. Taatlah sholat di musola. Taatlah sholat di masjid. Apalagi yang rumahnya dekat sekali lagi. Nah, inilah yang saya harapkan dalam kehidupan ini. Mari kita senantiasa mengingat bahwa kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal. Semuanya sama saja. Nah, kalau kita mengingat bahwa nanti itu ada surga, kalau kita yakin diri bahwa surga itu ada, niscaya kita akan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Karena kita menghendaki, menginginkan masuk surga, niscaya kita tidak akan pernah mudah emosi, marah-marah, membenci, mencaci maki. Hanya urusan sepele, hanya urusan sekedar ini dan itu saja. Hanya urusan pendek saja, masalah kata-kata yang begini, cuman membentak. Kamu kurang ajar. Nah, kadang-kadang kita balasnya makin kurang ajar. Dan kita malah bisa-bisa mentepeleng. Kadang-kadang kita bisa mencewer. Kayak kekasih aja nih main cewer-ceweran nih. Maklum aja nih. Terkadang kita itu ringan tangan, memukul. Bukan sekedar kita menempeleng. Apa itu menempeleng? Bahasa Jawa ya. Nempeleng itu. Bukan sekedar kita memukul. Bahasa nasionalnya. Kalau kita sudah emosi marah, hanya sekedar bicara begini begitu yang salah. Sekedar hanya sebentar. Kita itu ngomongnya nggak panjang-panjang nih. Karena tidak merasa terima. Akhirnya ringan tangan. Main pukul. Buat. Main pukul. Nah, akhirnya jadi korban. Luka-luka, lebam, karena kena hantaman. Luka-luka, lebam, karena kena pukulan. Nah, saudara-saudari tercinta yang saya hormati, mari senantiasa mengingat bahwa hablum minallah, sekali lagi, iman, ibadah, taat kepada Allah Ta'ala melaksanakan berdasarkan karena hati. Dan hablum minanas, sesama manusia, ayo saling harga menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, jangan kita suka kelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok. Boleh-boleh saja kita nih, bikin jamaah ini bagus. Ada majelis ilmu ini kita hadir, bagus. Ada majelis itu kita datang selalu, bagus. Majelis ilmu apa saja kita mau datang kumpul di sana mendengarkan dengan seksama kajian apa yang disampaikan oleh para alim ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustazah kita. Ayo kita dengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena itu adalah wejangan. Kenapa? Karena itu adalah nasihat. Kenapa? Karena itu adalah saran. Tentunya di dalam kebajikan dan kebaikan. Apa? Itu mengingatkan bahwa kita hidup ini semoga selalu lebih takwa. Dalam kita hidup di dunia ini semoga tidak menjadi manusia yang serakah. Semoga dalam kehidupan di dunia ini kita tidak jadi manusia yang bebal akan perintah. Ini perintah dari Allah. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Apabila kita merasa tinggi kesalahan, tinggi dosa, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya tutup ya dengan istighfar Rajab ini. Semoga kita mendapatkan pengampunan semuanya, baik di usia kecil, baik di usia remaja, adik-adik,
baik di usia Bapak Ibu, usia apa itu namanya ya? Benar kan? Baik di usia kakek nenek kita ya, usia yang tua yang dimaksudkan dengan usia tua kan kakek nenek. Semoga kita diampuni semua kesalahan dan dosa-dosa yang kita pernah melakukannya. Dosa-dosa yang dulu, dosa-dosa yang sekarang, dosa-dosa yang akan kemudian. Dosa-dosa hari ini ya, dosa-dosa yang lalu, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan surga dan dijadikan kita ahli surganya nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wal dhunubi wa atubu ilaihi min jami makirullah qala wa bi'la wa sam'a wa basara wa hatira. Allahumma nastaghfiruka lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa man ta'lamu bihi minni antal maqadimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli zamin tubtu ilaika min summa utubi wastaghfiruka bima aradtu bihi wajal karim faqalatu bima laysa laka fi ridha wastaghfiruka bima da'alil hawa min qabli rukhasi mimma ishtabaha alayya wa huwa indaka mahturun wastaghfiruka minanni amilati an'amta bi'al masi wastaghfiruka minal dhunubi lati la yaghfiru rahmatuka wa hilmuka wa la yunji minha ila abuka wastaghfiruka min kulli yaminin halabtu biha fa hanatu biha wa ana indaka maqkhusum biha wastaghfiruka ya ha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin wastaghfiruka ya ila anta alimul ghaibi wa syahadati min kulli sayiatin amiltu bi fayatin nahari wassawadil laili wa khulai wasiri wa anta ilaina lirun alartaka batuha tarmatatuhu minal isani bi amtana khudusna ya halimu ya karim wastaghfiruka ya ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin rafiu firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin wastaghfiruka min kulli fari al-paldi wa jabat salaya wa atrafin nahari fataraktu wa amdan aw khatan isnan wa nama sulumiyah wa min kulli sunati min sunani sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taraktu ghablatan aw sawan aw jahlan tawnang qalat aw kasurat wa na'idum biya astaghfiruka ya ha ilan tawahdaka la syarika laka subhanaka rabbil alamin lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal syukru wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Sebagai manusia biasa tak lepas dari itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.